warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisti Anissa dengan NIM 11820600040. Di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah Fisiologi Hewan yang berjudul Sistem Pernapasan. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengukur kapasitas dalam paru-paru. Pernafasan adalah proses pertukaran udara di dalam paru-paru, yaitu masuknya oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida sebagai sisa oksidasi. Kapasitas paru-paru merupakan kemampuan paru-paru dalam menampung udara pernapasan. Kapasitas udara pernapasan terdiri dari kapasitas paru-paru total dan kapasitas sisa pernapasan. Langkah yang pertama, kita tempelkan isolasi pada sisi galon dari atas sampai ke bawah. Kemudian, gunakan gelas ukur untuk menambahkan 16 cangkir atau 4 liter air ke dalam galon, secangkir demi secangkir. Gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Selanjutnya, baskom diisi dengan air hingga setengahnya. Lalu, selang dimasukkan sekitar setengah galon. Kemudian, galon diletakkan dalam keadaan terbalik ke dalam baskom. Lalu, kita mengambil napas secara normal dan menghembuskannya melalui selang. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai saat menghembuskan napas ke dalam galon. Kemudian, kita catat hasil akhirnya ke dalam tabel. Ulangi lagi percobaan ini, tetapi sebelumnya kita melakukan kegiatan, yaitu lari selama 2 menit. Hasil pengamatan, setelah melakukan percobaan, tinggi badan yaitu 158 cm, berat badan yaitu 51 kg, kapasitas paru-paru sebelum melakukan kegiatan yaitu 1900 ml, sedangkan sesudah melakukan kegiatan yaitu 2750 ml. Dari hasil pengamatan, di sini terdapat perbedaan kapasitas paru-paru sebelum melakukan kegiatan dengan sesudah melakukan kegiatan. Perbedaan ini terjadi karena saat kita melakukan kegiatan seperti lari, kita memerlukan lebih banyak energi, sehingga banyak membutuhkan oksigen dibandingkan saat kita tidak melakukan kegiatan. Menurut Suwolo tahun 2003 menyatakan bahwa selama melakukan aktivitas, metabolisme dalam tubuh meningkat. Begitupun pada saat berlari, penggunaan oksigen oleh otot yang bekerja akan bertambah. Pertanyaan nomor 1. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru adalah pernapasan pada laki-laki itu lebih cepat daripada
wanita. Hal ini disebabkan karena pada laki-laki cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak daripada perempuan, sehingga oksigen yang diperlukan pun akan semakin banyak. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Nah, jawabannya itu ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Yang pertama itu usia. Balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan dengan manula karena volume paru-paru yang lebih kecil dan sel-sel tubuh yang sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Frekuensi pernapasan laki-laki itu lebih cepat daripada perempuan. Hal ini terjadi karena semakin banyak energi yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan pun semakin cepat. Karena di lingkungan yang panas, tubuh mengalami peningkatan metabolisme untuk mempertahankan suhu agar tetap stabil. Yang keempat yaitu posisi tubuh. Pada tubuh yang berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi sehingga membutuhkan energi untuk diperlukannya banyak oksigen. Pada posisi tubuh duduk, jumlah energi yang diperlukan untuk menjaga tubuh tidak terlalu besar sehingga frekuensi pernapasan pun juga rendah. Yang ketiga yaitu berapa jumlah volume udara paru-paru tertinggal selama pernapasan berlangsung. Jawabannya yaitu volume udara paru-paru sebelum melakukan kegiatan yaitu sebanyak 1900 mili, sedangkan sudah melakukan kegiatan atau lari yaitu sebanyak 2750 mili. Volume udara lebih besar setelah melakukan kegiatan karena membutuhkan energi yang banyak sehingga oksigen yang diperlukan pun semakin banyak. Pertanyaan keempat yaitu apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara paru-paru? Jawabannya yaitu udara tidal merupakan volume udara pernapasan pada saat melakukan pernapasan biasa. Volumenya kira-kira 500 mili. Volume udara suplementer yaitu volume udara maksimal yang dapat dihembuskan setelah inspirasi biasa. Biasanya sekitar 1500 mili. Volume udara komplementer yaitu volume maksimum udara pernapasan yang dapat diambil secara menarik nafas, yaitu sekitar 1500 mili. Kapasitas vital udara yaitu jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan oleh seseorang dari paru-paru setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kira-kira 4600 ml. Kesimpulan. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa kapasitas paru-paru dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu berat badan, tinggi badan, kegiatan, usia, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Jika banyak melakukan kegiatan, maka akan memerlukan lebih banyak energi, sehingga membutuhkan oksigen yang lebih banyak pula. Nah, begitulah praktikum mengenai sistem pernafasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.